Baik, terima kasih. Yang pertama, Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia, ARAKSI, punya komitmen terhadap sejumlah masalah yang diangkat, khususnya masalah korupsi di Nusa Tenggara Timur, tapi spesifik. Terakhir, kita fokus terhadap masalah kasus korupsi bawang merah di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Kasus bawang merah ini sebenarnya penanganan ini sudah berkelas. Baik dari pertama kasus ini dilakukan ditangani oleh Polres Belu. Karena mandek terus diambil alih oleh Polda Nusa Tenggara Timur. Di Polda Nusa Tenggara Timur kemudian menetapkan 9 orang tersangka dan Polda NTT melakukan penahanan terhadap para tersangka. Dalam perjalanan kasus ini kemudian P18 di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan menuju kepada P19 ada petunjuk-petunjuk yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Itu kemudian membuat Polda Nusa Tenggara Timur, khususnya penyidik itu, kesulitan untuk memenuhi petunjuk-petunjuk itu. Dari itu terjadi kemelut, akhirnya waktu penahanan terhadap 9 orang tersangka itu secara hukum habis dalam penahanan. Polda NTT kepada ARAKSI menjelaskan bahwa mereka bukan bebas demi hukum, tetapi mereka diberikan penangguhan sesuai dengan peraturan hukum di negara kita. Penangguhan itu artinya bahwa 9 orang itu masih ada dalam jeratan hukum. Menanti waktu yang pas untuk mereka akan ditahan kembali. Kita melihat bahwa terjadi semacam ada ego antara lembaga hukum, khususnya penyidik Polda NTT dengan Kejaksaan Tinggi. Kenapa itu saya katakan seperti itu? Ada petunjuk yang sulit dilengkapi, tetapi ada petunjuk-petunjuk lain juga yang membuat penyidik Polda NTT itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dari sisi fakta hukum sudah jelas, yaitu terjadi penyitaan terhadap kerugian negara 4,9 miliar itu. Penyidik Polda NTT sudah melakukan penyitaan anggaran 1,1 miliar telah disita oleh Polda NTT. Kemudian ada jenis kendaraan juga yang disita. Itu dengan kata lain bahwa bukti sudah cukup. Para saksi, kemudian bukti korupsi itu sudah ada. Dalam perjalanan itu menjadi polemik dan tidak sampai kunjung kepada P21 itu. Itu membuat ARAKSI mengambil sikap untuk membawa kasus ini kepada KPK. 2 kali ke KPK. Jadi pertama kita datang ke KPK, kita membawa kasus ini kepada KPK. Kita bertemu dengan KPK, dengan Humas KPK, kemudian diagendakan untuk kita pertemuan dengan pimpinan KPK. Dan kali yang kedua kemarin ini juga kita datang lagi dan ada pertemuan dengan pimpinan KPK. Dalam pertemuan dengan pimpinan KPK ini ada kesimpulan yang disampaikan oleh KPK kepada ARAKSI bahwa kasus bawang merah dapat ditindaklanjuti. Dapat ditindaklanjuti oleh KPK dan KPK punya kewenangan untuk mengambil alih kasus ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara ini. Dan karena itu kami pertemuan dengan pimpinan KPK kemarin, kami berharap sekali untuk kasus ini segera diambil alih oleh KPK. Dan itu kita sepakat bersama dan KPK tidak menetapkan waktu yang pasti, tanggal berapa, hari apa, tetapi KPK sudah siap untuk mengagendakan untuk mengambil alih kasus ini dari Polda NTT dan dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Selain dari itu, ARAKSI juga membangun network kerjasama dengan lembaga-lembaga anti korupsi lainnya di Jakarta. Dalam hal ini dengan Kompak dan juga dengan Atma, hari ini kita sepakat untuk kita membuat satu pernyataan bersama, memberikan dukungan kepada penegakan hukum yang ada di NTT, khususnya di Polda Nusa Tenggara Timur, untuk mengambil alih kasus ini, melimpahkan kasus kepada KPK. Ya. Dan kita memberikan dukungan kepada Polda. KPK untuk mengambil alih kasus ini.